sallallahu alaihi wasallam. Seusai rangkaian peristiwa besar di akhir masa dakwah, mulai dari Haji Wada hingga berbagai ujian internal, kaum muslimin di Madinah kembali dikejutkan oleh keputusan Rasulullah. Sebuah pasukan besar akan disiapkan untuk menghadapi kesewenang-wenangan Romawi. Entah bagaimana, meski kondisi beliau tidak sepenuhnya sehat, kegelisahan terhadap ancaman Romawi masih kuat dirasa. Beliau tak mau membiarkan kaum muslimin tumbuh dalam ketakutan atau kehilangan kepercayaan suku-suku perbatasan yang telah berpihak pada Islam. Adalah bulan Syafar tahun 11 Hijriah ketika Rasulullah mengambil keputusan tegas. Kabar kesombongan Romawi, penguasa militer terbesar kala itu, kembali memicu kegelisahan di Madinah. Walau Fathu Mekah telah melahirkan wibawa Islam di Jazirah Arabia dan Tabuk membuktikan keberanian kaum muslimin, masih ada bayang-bayang ancaman dari utara. Rasulullah menatap para sahabat dalam majelis di Masjid Nabawi, suara tegas namun lelah. Kita tak boleh diam melihat kesewenangan Romawi. Mereka masih menebar kesombongan di perbatasan. Aku hendak menyiapkan pasukan besar untuk menakut-nakuti mereka, memperteguh sekutu-sekutu kita yang telah berjanji setia. Banyak sahabat terkejut sebab mereka tahu kondisi kesehatan Nabi tak segemilang dulu. Sudah mulai tampak kelelahan di raut wajah beliau, seolah penanda fisik beliau tak lagi sekuat kala menempuh perang Tabuk. Namun mereka paham jika Nabi telah bicara, pasti itu keputusan Allah. Tidak ada yang membantah, walau kecemasan terbersit. Seorang sahabat berbisik pada rekannya, masihkah kita kuat untuk perang lagi? Apalagi Rasulullah sendiri tampak tak sehat. Tapi beliau tampaknya tak mau menunda ancaman Romawi. Rekannya mengangguk, menelan ludah getir. Di seberang, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan para pemuka lain menantikan siapa panglima yang akan ditunjuk. Tak lama berselang, di tengah keheningan, Rasulullah mengumumkan, Usamah bin Zaid ditunjuk menjadi panglima perang ke Romawi. Keputusan ini mengguncang. Usamah masih belia, bahkan banyak sahabat senior. Mengapa bukan orang berpengalaman seperti Khalid bin Walid, atau Abdurrahman bin Auf, atau sahabat senior lain? Rasulullah memandang seluruh hadirin. Aku tunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima. Berangkatlah kalian di bawah komandonya. Ruangan masjid jadi riuh oleh bisikan. Beberapa berbisik dengan tatapan heran. Usamah? Usianya masih muda, belum banyak jam terbang di medan perang. Apakah ini tepat? Seorang sahabat menengok kawannya berbisik. Bukankah banyak sahabat lebih senior dari Usamah? Mengapa Nabi memilih dia? Bagaimana jika orang lain tak mau patuh? Kawannya menyahut lirih. Entahlah. Mungkin Rasulullah melihat sesuatu yang tak kita lihat. Pernah juga ayahnya, Zaid bin Haritsah, memimpin perang. Tapi dulu banyak yang meragukan, padahal Zaid sangat dicintai Nabi. Keresahan ini terdengar oleh Rasulullah. Beliau tak suka umatnya meragukan panglima yang telah ditunjuk. Maka beliau bersabda menegaskan kedudukan Usamah. Rasulullah seraya menatap jamaah dengan sorot kecewa. Jika kalian menyangsikan kepemimpinannya, dahulu kalian pun menyangsikan kepemimpinan bapaknya Zaid. Demi Allah, dia, Zaid itu orang yang paling kucintai. Dan sekarang anaknya, Usamah, juga orang yang paling kucintai sesudahnya. Kata-kata itu memukul hati banyak sahabat. Mereka sadar kecintaan Rasulullah pada Zaid bin Haritsah sangat besar. Zaid gugur di Mu'tah sebagai pahlawan. Usamah, putra Zaid, mewarisi semangat ayahnya. Rasulullah sedang menegakkan keadilan dan menumbuhkan regenerasi pemimpin muda. Akhirnya pasukan yang hendak dikirim ke Romawi pun sepakat dipimpin Usamah. Tak ada lagi suara sumbang. Meski masih ada sedikit kegusaran di hati beberapa orang, mereka menuruti perintah Nabi. Usamah mulai mengumpulkan para prajurit, menyusun strategi, dan merencanakan perjalanan. Rombongan besar bergerak keluar Madinah, hingga sebuah tempat bernama Jaraf, sekitar 1 farsakh dari kota. Di sana, mereka mendirikan perkemahan sementara, memeriksa perlengkapan, menyiapkan kuda, unta, serta bekal. Sinar mentari menyinari wajah-wajah penuh semangat, meski beberapa masih menyesuaikan diri dipimpin pemuda belia. Usamah memandang barisan, suara lantang menyemangati. Wahai saudara-saudaraku, kita berangkat demi menegakkan wibawa Islam di mata Romawi. Jangan ragukan kebijakan Rasulullah. Beliau sendiri yang menugaskan kita.
Ada yang mengangguk, menampakkan kepercayaan. Ada pula yang menahan sesak karena kebanggaan atau karena masih ragu. Namun perintah Nabi tak boleh dilanggar. Belum sempat pasukan bergerak jauh, kabar menyayat tiba dari Madinah. Rasulullah sakit. Berita itu berhembus bagai angin badai, mengguncang hati prajurit. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan kota ketika Nabi mereka justru terbaring lemah? Seorang sahabat mendatangi Usamah dengan wajah cemas. "Wahai Panglima, ku dengar Rasulullah sedang sakit. Apakah kita lanjutkan atau menunda?" Usamah menunduk gelisah. "Demi Allah, hatiku berat meninggalkan Nabi dalam keadaan demikian. Kita tunda sebentar, kita menunggu kabar pasti tentang kondisi beliau." Bersamaan itu, keraguan mencuat. Apakah ini tanda agar mereka tak pergi? Tapi mereka juga tak mau melanggar titah Rasulullah. Akhirnya diputuskan, pasukan berhenti di Jaraf, menunggu perkembangan. Selama masa penantian, suasana berubah tegang. Satu demi satu prajurit meneteskan keringat dingin, khawatir Nabi tak pulih. Banyak sahabat mencatat keganjilan yang terjadi pada Ramadan tahun 10 Hijriah. Biasanya, setiap tahunnya, Rasulullah hanya beriktikaf selama 10 hari terakhir, menanti Lailatul Qadar. Namun kali ini, beliau justru melakukannya selama 20 hari. Anas bin Malik pernah bercerita, "Selama aku menemani beliau, belum pernah kulihat Rasulullah sedemikian lama di masjid, menekuni Al-Quran dan berdoa, kecuali tahun ini." Abu Hurairah pun membenarkan, "Pernah kulihat beliau menyendiri di pojok masjid. Wajah menampakkan kesungguhan mendalam, seolah-olah mempersiapkan sesuatu." Sahabat yang menyaksikan langsung merasa haru. Malam demi malam, mereka melihat Rasulullah khusyuk mengulang ayat-ayat suci, tangisnya menyelubungi masjid pada jam-jam sunyi. Sebagian menduga, barangkali beliau merasakan panggilan ilahi semakin dekat. Meski tak terucap, getarannya menyentuh jiwa setiap orang yang turut beriktikaf. Seorang sahabat berbisik pada kawannya di malam 20 Ramadan. "Beliau sepertinya lebih khusyuk dari biasanya. Tidakkah kau merasakan atmosfer perpisahan ini?" Kawannya mengangguk, air mata menetes. "Ya, seakan hati beliau terpaut pada Rabb-nya dengan cara berbeda. Aku gelisah memikirkannya. Biasanya di setiap Ramadan, malaikat Jibril turun untuk mentalaki, mengajarkan atau mengulang Al-Quran bersama Nabi satu kali. Namun pada Ramadan 10 Hijriah ini, peristiwa berlangsung 2 kali. Ini jadi tanda kuat bahwa dakwah telah menapaki babak akhir. Rasulullah menuturkan pada Fatimah, putri tercinta, "Tahun ini, Jibril datang mengajarkan Al-Quran padaku 2 kali. Sepertinya ini pertanda ajalku sudah dekat." Mendengar perkataan itu, Fatimah menahan tangis. Ia menyadari betapa dekatnya kedekatan ayahandanya dengan wahyu, namun isyarat ini bukanlah kabar biasa. Tangis Fatimah pecah di malam-malam ia menyiapkan sahur untuk ayahnya. Setiap kali melihat tubuh Nabi yang makin tampak letih, hatinya perih. Di akhir bulan Syafar tahun 11 Hijriah, Rasulullah mendadak mengajak beberapa sahabat menemaninya ke Uhud. Tempat itu menjadi saksi bisu perang Uhud, di mana banyak syuhada gugur, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman kesayangan Nabi. Saat tiba di sana, beliau mendoakan para syuhada. Sorot mata beliau penuh haru. Rasulullah memandang kuburan syuhada, suaranya gemetar. "Aku seakan berpamitan, baik pada yang hidup maupun pada yang telah tiada." Beberapa sahabat menahan tangis. Mereka menyadari kunjungan ke Uhud ini bukan sekadar nostalgia, melainkan seperti sebuah salam perpisahan. Mendoakan para syuhada seakan mengisyaratkan beliau akan bergabung dengan mereka dalam waktu dekat. Seorang sahabat menitikkan air mata di belakang Rasulullah. "Beliau mendahului kita, menjadi saksi bagi kita. Adakah ini benar-benar akhir? Aku tak sanggup membayangkannya." Pulang dari Uhud, Rasulullah meniti ke mimbar di Masjid Nabawi, lalu berpidato di hadapan kaum muslimin. Beliau memandang hadirin dengan tatapan sendu sekaligus tegas. "Rasulullah, aku akan mendahului kalian. Aku akan menjadi saksi bagi kalian. Sungguh aku telah melihat telagaku Al-Haud, dan sungguh aku telah diberi kunci-kunci bumi dan simpanannya. Aku tak takut kalian syirik sepeninggalku, tetapi yang kutakutkan kalian
saling berlomba-lomba terhadap dunia. Kata-kata itu menyentak hati. Ternyata kecemasan Nabi bukanlah hilangnya tauhid, melainkan umat tergoda oleh gemerlap dunia. Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan sahabat lain menahan napas. Seakan mereka merasakan Nabi benar-benar akan pergi. Seorang sahabat Ansyar mencengkeram jubah kawannya. Nabi berbicara seakan benar-benar meninggalkan kita. Apa jadinya kita tanpanya? Kawannya ikut menangis. Allah bersama kita, namun hati ini teramat pedih memikirkan perpisahan. Tak berselang lama, Rasulullah juga menyempatkan pergi ke Baqi, pekuburan tempat banyak sahabat dimakamkan. Di sana, beliau mengucap salam, memintakan ampun untuk para penghuni kubur. Gerak-gerik beliau kian menegaskan perpisahan. Rasulullah memandang hamparan kuburan, melafalkan salam. Salam sejahtera bagimu, wahai penghuni kubur. Semoga Allah merahmati kalian. Sahabat yang mengikuti dari jauh menyaksikan Nabi berdoa dengan khusyuk. Di mata mereka, ini sikap pamit seorang pemimpin agung kepada pendahulunya yang sudah wafat. Haru tak terhindarkan, menggoyahkan jiwa siapapun yang menyadari betapa kedekatan Rasulullah pada kematian. Waktu pun bergulir. Tepat 29 Syafar tahun 11 Hijriah, Rasulullah mulai mengeluh sakit kepala. Diperkirakan ini hari Senin. Demam panas yang beliau rasakan begitu tinggi, hingga keringat membasahi dahi. Para istri Nabi, terutama Aisyah, terperanjat melihat kondisi beliau. Aisyah menyentuh kening Rasulullah dengan suara cemas. "Ya Rasulullah, engkau panas sekali. Bagaimana keadaanmu?" Rasulullah mencoba tersenyum, menahan sakit. "Panas kepala ini amat menyengat, wahai Aisyah. Namun insya Allah aku masih sanggup berdiri." Meski rasa sakit mulai merayapi tubuh, beliau tetap berusaha menghadiri salat berjamaah di masjid. Konon, Rasulullah masih sempat mengimami salat sekitar 11 hari total dari sakitnya. Walau kondisinya berangsur menurun. Para sahabat menyaksikan beliau datang dengan langkah gontai, terkadang dipapah. Terkadang di hari-hari puncak demam, beliau hampir tak sanggup berdiri tegak. Ali bin Abi Thalib mendampingi Nabi ke masjid. "Ya Rasulullah, izinkan kami mengimami salat jika engkau merasa berat." Rasulullah menahan letih, namun tetap tegar. "Selama aku sanggup, aku akan memimpin. Jika tiba saatku tak sanggup, maka Allah berkehendak lain." Hampir 2 minggu lamanya beliau menahan sakit. Setiap hari demam naik, kadang mereda sedikit, lalu naik lebih kuat. Suhu tubuh yang panas itu, menurut beberapa riwayat, lebih tinggi dibanding manusia biasa. Para istri Nabi, termasuk Hafsyah, Ummu Salamah, dan Aisyah, bergantian merawat, menyiapkan air kompres, memijat lembut dahi, dan sesekali menahan air mata. Aisyah pada Rasulullah menitikkan air mata. "Wahai Rasulullah, tidakkah kami panggil tabib? Kami khawatir atas keadaanmu." Rasulullah mengangkat tangan, menyeka air mata Aisyah. "Sesungguhnya, zat yang memberi sakit pun adalah Allah. Tenanglah, aku akan sabar menanggung sakit ini." Adegan itu membuat para sahabat yang menjenguk tertunduk menitikkan air mata. Mereka ingat betapa kerasnya perjuangan Nabi menahan sakit di perang Uhud atau Khandak. Tapi kini, ini bukan luka di medan perang, melainkan tanda bahwa kematian berangsur mendekat. Dalam masa sakit yang semakin intens, aura kesedihan melanda Madinah. Di pasar, orang-orang berbisik, "Bagaimana keadaan Nabi hari ini?" Di masjid, imam pengganti, seringkali Abu Bakar As-Siddiq, akan memimpin salat jika Nabi tak mampu hadir. Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat lain berkali-kali menengok Rasulullah di kediaman Aisyah. Ada kalanya Rasulullah memaksakan diri hadir di syaf depan, meski harus dipapah dan suaranya nyaris berbisik ketika takbir. Jamaah menahan tangis melihat imam kesayangan mereka terhuyung, namun tetap teguh menegakkan ibadah. Ketika beliau tak keluar, Abu Bakar maju menggantikan. Terdengar isak tangis di barisan muslimin, sadar bahwa kebersamaan dengan Nabi kian singkat. Seorang muslimah Ansyar berbicara pada rekannya di luar rumah Aisyah. "Kudengar semalam demam Rasulullah naik tinggi. Apakah ini pertanda?" Rekannya menangis.
Wallahu a'lam. Aku takut membayangkan jika beliau pergi, Madinah akan kelabu. Menjelang sakit parah, Rasulullah sudah banyak memberi pesan. Beliau mengulangi kepada umat bahwa tidak khawatir mereka akan kembali syirik, tetapi khawatir mereka berlomba mengejar dunia, harta dan kedudukan. Pesan ini diulang-ulang seolah menegaskan prioritas pasca kepergian beliau. Sahabat pun menilik ke belakang. Haji Wada, ziarah Uhud, kunjungan ke Baqi, dan tumpukan gejala lain. Semua serpihan itu menambah keyakinan hari-hari Rasulullah mendekati ujung. Mereka merasa perlu memperbanyak menimba ilmu dan menulis wasiat agar tak menyesal. Abu Bakar As-Siddiq memandang Umar bin Khattab, suaranya gemetar. Umar, kita harus bersiap. Beliau telah merintis segalanya, semoga kita istiqamah. Umar bin Khattab menghela napas berat. Dada ini sesak, Abu Bakar. Aku tak sanggup membayangkan hidup tanpa beliau. صلى الله على محمد صلى الله